Berbulan-bulan ritual sudah rutin dijalankan, namun Subur belum menerima hasil yang diharapkan. Di luar dugaan, Gus Kolil malah mengajukan penawaran dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Diam-diam, Gus Kolil memendam keinginan untuk menguasai duit Subur dengan kedok pinjaman. Mas Subur, maaf loh. Nih Mas Subur, lihat coba telepon saya. Ada tanah berikut rumahnya, mau dijual di daerah Pengging. Itu di Banyudono, Boyolali kalau nggak salah. Iya, saya tahu Pengging. Nah, itu tempat wisata, tempat bersih diri, tempat menyucikan diri supaya bersih kita. Nah, kebetulan pemiliknya saya kenal. Dia buka harga sangat miring, kebetulan sama saya. Itu jauh di bawah harga, Mas Subur. Memang harganya berapa, Gus? Kurang. Pasti miliaran. Enggak sampai segitu. 725 juta kok. Bagaimana kalau Mas Subur boleh saya pinjam dulu, atau bagaimana kalau kita kerjasama? Kerjasama? Maksudnya apa, Gus? Ya, ntar itu tempat rekreasi itu, yang tempat bersih-bersih diri di sana itu pokoknya rame, Mas. Itu apalagi kalau hari libur gitu, hari Minggu, pengunjungnya itu bisa mendatangkan rezeki, bisa balik modal lah kasarannya. Bagaimana? Coba dipikir deh, monggo. Iya. Tapi ini coba saya pikirkan dulu ya, Gus. Karena ini kan modal juga nggak sedikit. Iya. Ini, Gus. Jadi begini, Mas Subur. Kalau Mas Subur berminat, cocok, boleh, yuk kapan kita lihat situasinya bagaimananya. Ayo. Iya. Ya udah, Gus. Ritual kita sudah selesai. Kita keluar dulu yuk. Ayo. Opsi tawaran kerjasama atau pinjaman, Subur nampaknya lebih tertarik pada skema pinjaman. Subur memutuskan setelah menimbang-nimbang untung ruginya selama 2 pekan. Walau berada di Surakarta, Subur tetap mengawasi operasional usahanya, juga mengecek keadaan istri dan anaknya yang tinggal di Tangerang, pinggiran Jakarta. Namun faktanya, Subur memang tak sepenuhnya terbuka pada keluarga. Perihal mengontrak rumah, selanjutnya soal tawaran Gus Kolil yang melibatkan duit ratusan juta. Semua diputuskannya tanpa melibatkan keluarga atau meminta nasihat dari pihak ketiga. Sesuai janjinya, Subur mengabarkan Gus Kolil saat menarik uangnya sebanyak 725 juta rupiah. Selanjutnya, mereka pergi ke kamar indekos Gus Kolil bersama-sama, di mana Subur menyerahkan tunai uangnya. Ayo. Entah kenapa, Subur benar-benar tak syakwa sangka, sehingga mau saja meminjamkan 725 juta rupiah uangnya. Padahal Gus Kolil tak memberi jaminan apa-apa, sebatas hanya kata-kata belaka. Selembar kwitansi pun tiada, namun Subur 100% percaya. Ya udah, buruan. Kardus. Udah taruh situ. Sini. Udah taruh situ. Aman, Gus. Ya Allah, aman. Buruan. Tutup bantal. Tutup. Nah. Ironisnya, uang tunai setengah miliar lebih itu dijejalkan dalam kardus lalu ditutupi bantal begitu saja. Herannya pula, Subur tetap percaya. Tiada bimbang, malah ia sukarela.
Waalaikumsalam. Silakan, Gus. Di rumah kontrakan Subur kemudian, pertemuan mereka berdua dilanjutkan. Iya. Oh ya, mau minum apa? Kopi ya? Tenang aja. Tias. Tolong kamu bikin kopi 2 ya. Ya. Ini berapa bulan tinggal di sini? Baru, Gus. Pasti mahal. Ya, begitulah, Gus. Oh ya, Gus. Gini. Saya, ini kopi dulu, Gus. Saat itulah Subur mengenalkan Gus Kolil sebagai guru spiritualnya kepada Tias, si asisten rumah tangga. Lantas Subur mulai menagih hasil dari setiap ritual yang disyaratkan oleh Gus Kolil. Gini, Gus. Sebelumnya saya minta maaf, Gus. Sudah berbulan-bulan ini, saya kan sudah mengikuti semua ritual yang Gus sarankan ke saya. Semua permintaan Gus Kolil pasti salah Deni. Tapi, kok sampai sekarang gak ada hasilnya ya, Gus? Mas Subur, saya yakin apapun yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Yakin pasti ada hasilnya. Tapi Om Bos sampai kapan, Gus? Harusnya kan ada hasilnya, walaupun sedikit lah. Karena saya perhatikan usaha saya ini kok gak ada kemajuan sama sekali, Gus. Gak ada perubahannya. Jangankan pembeli, Gus. Pelanggan lama saya aja nggak balik lagi, Gus. Nah, begini Mas Subur ya. Kali ini kita ritual. Kali ini kita berbeda. Berbeda, Gus. Ya. Kali ini pasti saya dapat hasilnya kan, Gus? Iya, Bu. Ya dapat toh. Gimana Mas Subur? Ya. Sekarang saya pamit pulang dulu. Kok buru-buru, Gus? Tunggu dulu, Gus. Habisin dulu kopinya. Saya nggak haus. Mau persiapan untuk yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Situasi pun berbalik. Giliran Gus Kolil dibidik. Namun ia tak kalah cerdik untuk menghindari konflik. Demikiannya taktik. Sekali lagi ritual mistik. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Gus Kolil tampak gusar serta murka. Sebab ia nyaris terjebak sendiri oleh kata-katanya. Apalagi ketika sindiran Subur sejatinya adalah fakta, Gus Kolil benar-benar terdesak posisinya. Aduh, bagaimana ya kalau sampai besok tidak berhasil? Aduh, apa yang saya perbuat ya? Tidak, saya harus bertindak. Harus bertindak. Uang 725 juta sudah di tangan saya. Hanya satu yang jadi penghalang, yaitu Subur. Tapi tidak semudah itu. Kalau saya pukul, orang pasti tahu. Oh ya, saya harus melenyapkan Subur. Racun tikus. Dia harus mati. Harus.